Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, teman jalan-jalan seru santai dan semuanya. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru. Dan Jalan-Jalan Seru mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saat ini kita sedang berada di Ciater ya, di Jalan Raya Ciater Subang. Dan rencananya kita mau lihat tuh gimana sih situasi kondisi arus lalu lintas setelah H+3 ya, H+4 dari Lebaran ini. Apakah memang kondisinya lancar, padat, atau benar-benar macet? Kita lihat ya. Dan jangan di skip ya teman-teman, karena akan banyak hal yang menarik yang bisa kita lihat nanti. Oke teman-teman, kita mulai ya. Gas! Ini ruas jalan yang gak terlalu lebar, diisi dengan kendaraan yang padat, cukup banyak lah gitu ya. Karena sekarang memang masih dalam suasana Lebaran, masih dalam liburan anak-anak sekolah. Dan waktu ini atau hari ini adalah waktu yang tepat untuk berlibur untuk sebagian orang ya, yang mungkin yang kurang suka dengan keramaian, mungkin kurang cocok ya teman-teman. Mengingat kondisi jalannya yang bisa dilihat di depan ya, aduh lumayan padat merayap ini sih. Hanya saja alhamdulillahnya jajaran Pemprov Jabar sudah memitigasi atau mempersiapkan teman-teman ya, karena mungkin lonjakan arus lalu lintas di saat Lebaran itu pasti tinggi. Nah, pada akhirnya ada pelebaran trotoar teman-teman. Syukur alhamdulillah ya, meskipun tidak terlalu lebar, tapi sudah cukup lah untuk melihat agak lebih lengang gitu ya. Dan bisa terlihat juga marka jalan dicat warna kuning, yang artinya itu pengelolaannya ada di Pemprov Jabar. Dan kali ini cuaca lumayan dingin teman-teman, kelihatan sepertinya tidak lama lagi hujan ya, tapi mudah-mudahan sih nggak hujan dulu lah. Soalnya ini kalau kita mau ngonten ngeliput hujan biasanya aduh rada-rada gimana gitu ya. Tapi hujan pun ya nggak apa-apalah, masih bisa diteduh ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita melewati Tugu ini ya. Tugu ini tuh Cicadas ya, ke bawah gitu. Nah, di sebelah pinggir juga ada kantor atau pabrik teh yang cukup lama ya, PTPN Nusantara 1 gitu. Dan sudah bisa terlihat juga teman-teman ya, sudah bersih dari Bangli dan PKL yang asalnya tuh di sini banyak sekali teman-teman. Dan sekarang sudah bersih. Ada kemungkinan juga direlokasi, hanya saja relokasinya belum tahu lah, nanti mungkin kita akan liput ya. Tapi yang paling pasti biasanya sih kalau Gubernur Jawa Barat Kang Deddy ini nggak akan menyengsarakan rakyat ya, pasti ada solusinya lah. Minimal itu biasanya ada kompensasi dulu sebelum ada pembangunan teman-teman. Wow, bisa kelihatan tuh teman-teman ya, ini para pengunjung, wih banyak yang berselfie suka esihan teman-teman. Waduh mantap sekali. Yang muda-mudi, yang ibu-ibu besti, yang bapak-bapak cuman pada ngehuleng aja, mungkin THR-nya udah terkuras habis. Tapi yang paling pasti kita tetap bahagia ya, meskipun keuangan sudah menipis. Wih, mantap teman-teman ya. Dan cuaca di sini dingin. Kelihatan ada kabut gitu. Dan
jalan mulai berkelok nih teman-teman. Wow, sudah cukup banyak orang. Wah, mantap sekali ya. Ini cuan atau rezekinya yang pedagang-pedagang PKL cuanki-cuanki gitu ya. Waduh, ada juga yang ngaliwet ya. Yang apa namanya itu, makan-makan gitu ya di trotoar. Wah, bener bahagia banget. Bahagia itu sederhana teman-teman ya. Hanya dengan kita bisa makan, melihat pemandangan kebun teh yang ada di pinggir kiri kanan ini. Kemudian kita makan-makan, itu sudah benar-benar bahagia teman-teman ya. Dan kita bisa lihat suasana atau kondisi terkini H+4 ya teman-teman ya. H+4 itu di Jalan Ciater Subang ini cukup padat ya. Ini kita melewati beberapa perkebunan teh yang cukup indah, benar-benar indah mewarni teman-teman ya. Enak banget tuh. Dan pegawai-pegawai perkebunan teh masih tetap bekerja ini. Wah, salariget pisan teman-teman ya. Bener itu kita patut apresiasi ya. Mereka meskipun di hari libur, mereka masih bekerja untuk menghidupi keluarga. Wow. Oke, sekarang seperti ini teman-teman ya. Jadi jalannya kalau sampai sini sih mungkin ini di depan Gracia kali ya. Itu masih cukup lumayan lengang. Kalau tadi agak padat mungkin karena banyak sekali yang parkir, yang menikmati keindahan alam sambil nongki-nongki, sambil makan-makan, botram juga gitu ya. Nah, sekarang kita belum lihat ada yang parkir-parkir lagi nih. Padahal spotnya cukup bagus sih di sini ya. Nggak kalah jauh lah sama yang barusan. Cuman mungkin biasanya kalau udah ada yang ngabalakan gitu ya, teman-teman ngerti ngabalakan ya, udah yang memulai gitu biasanya langsung ngeriung, ngegimbung gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat jalannya udah diperbaiki teman-teman, udah kelihatan sangat jelas marka jalannya. Pokoknya insya Allah lah. Jadi untuk pembangunan infrastruktur hasil dari pajak kendaraan ya, yang terbesar itu hasil dari pajak kendaraan. Wow, ini teman-teman nih, dimulai dicat warna merah teman-teman ya. Merahnya merah menyala ini. Wow, ini keren banget nih teman-teman ya. Tuh bisa kelihatan, kita melipir dulu sedikit ya. Tuh, wih, bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi ini mungkin catnya cat thermoplas atau mungkin yang akrilik biasa ya. Yang paling pasti sih ini biasanya durasinya atau durability-nya atau kekuatannya gitu ya. Ini biasanya cukup lama, cukup tahan cuaca juga gitu. Karena memang ini dikhususkan untuk jalan teman-teman ya. Bisa kelihatan tuh, wow. Ini makin keren aja nih jalan di sini ya. Wah, pinggir kiri kanan. Dan ini sebetulnya fungsinya adalah untuk membantu penglihatan lah gitu, atau penanda di waktu malam. Kalau enggak misalnya pas pada saat agak gelap itu ini adalah penanda ujung dari trotoar gitu teman-teman ya, supaya lebih kemudian juga ya instagramable dan lebih estetik aja gitu teman-teman ya. Dan bisa kelihatan, wow, keren sekali. Ini Kang Deddy memang benar-benar mantap sekali ya. Well banget lah pokoknya ini. Waduh, tuh bisa kelihatan ya teman-teman, mantep pisan. Bisa kelihatan ya. Ini memang benar-benar penanda buat pengguna jalan, khususnya kendaraan yang melewati ke sini akan lebih jelas penandanya. Nanti mungkin tujuannya supaya lebih aman, nyaman, dan terhindar dari kecelakaan ya. Mungkin juga tikus ruk, amit-amit lah gitu ya. Itu sudah ada penandanya. Dan sekarang kita berada di rest areanya itu teman-teman ya. Dan sudah sangat-sangat ramai rest areanya, bisa kita lihat ya. Wow, keren banget ini teman-teman ya. Jadi udah cukup ramai banget ini. Keren banget ya. Dan kita sekarang coba melipir lah, kita lihat-lihat kondisi
terupdate dari rest area yang sudah dibangun sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya teman-teman. Dan videonya bisa dilihat yang kemarin ya di sini nih. Kemudian kita update hari ini. Oke teman-teman, kita gas. Wow, sangat-sangat ramai teman-teman ya. Mantap sekali ya. Bisa kelihatan ya teman-teman ya. Karena ini adalah fasilitas umum baru yang ya mungkin baru sekitar 2 bulan 3 bulan lah, dan belum semuanya rampung ya teman-teman ya, masih dalam tahap pembangunan dan rencananya akan berlanjut ke pembangunan tahap kedua ya. Tapi antusias pengunjung dan wisatawan itu memang sudah sangat-sangat tinggi, ingin menikmati keindahan alam yang ada di area Jalan Ciater Subang ini ya. Parkirannya sampai sini teman-teman. Wow, keren banget ya. Sudah sangat jauh ini. Wah, ternyata juga ada yang itu ya, ada kolbak yang pakai terpal gitu. Biasanya kalau Lebaran atau hari libur panjang itu biasanya sih ada aja gitu ya yang pakai mobil kolbak seperti itu, dan mereka happy aja, bahagia gitu ya, karena biasanya satu rombongan itu berapa keluarga gitu ya, rame-rame itu. Wow, juga sampai sini ternyata teman-teman ya. Tuh parkirannya, wow, udah benar-benar mantep banget lah. Dan ini kondisi dan situasi kondisi terkini dari Jalan Raya Ciater Subang ini, yang mungkin sudah ada beberapa penyempurnaan, diantaranya itu pengecetan marka jalan berwarna merah ini teman-teman, jadi lebih instagramable dan estetik ya. Kemudian dari faktor keamanan juga sangat membantu pengendara untuk melihat sisi jalan. Oke, keren. Dan dari sini juga udah kelihatan tuh ya. Waduh, jalannya mulus sekali. Untuk yang berwisata ke daerah Ciater, ke Sariater, kemudian ke Subang, itu akan sangat lebih nyaman, lebih dimanjakan ya, karena jalan yang sudah sangat mulus, kemudian marka jalan yang sudah sangat rapi gitu teman-teman. Wow, keren banget. Dan di pinggir bisa kelihatan juga banyak sekali yang sedang menikmati keindahan alam Subang ya, yang memang sudah dari dulu memang wisata alam Subang itu sangat-sangat indah. Wow, keren banget ya. Dan seperti ini ya, marka jalan terlihat sangat jelas, dan ini akan sangat membantu para pengendara juga untuk lebih memperhatikan keadaan di sekitar gitu. Dan ini juga PJU-nya sudah tampil estetik. Selain fungsinya jelas ya untuk menerangi, selain fungsi juga tampilan estetik yang sangat-sangat indah terlihat. Dan seperti ini teman-teman kondisi jalan di Jalan Raya Ciater Subang menuju ke arah Bandung teman-teman ya. Jadi kalau tadi di beberapa titik terdapat beberapa titik kemacetan karena memang berpapasan langsung dengan tempat wisata dan fasilitas umum. Sementara di titik ini terlihat cukup lancar jaya. Kemudian juga ya cukup lengang lah gitu. Alhamdulillah ya.
dan jalannya sangat lebar. Wow, indah sekali, indah nian ya, dan indah mewarni. Waduh, pokoknya semua indah-indahnya lah pokoknya. Mantap. Tuh kelihatan, wow, sudah sangat jelas terlihat. Apakah itu di malam hari atau di pencahayaan yang kurang atau gelap, jalan terlihat, marka jalan terlihat cukup jelas. Kemudian juga aspalnya yang mulus, ini akan sangat membantu para pengendara atau pengguna jalan ya. Terlihat juga tuh sekarang udah mulai banyak yang parkir lagi seperti tadi teman-teman ya. Mungkin ada yang mengistirahatkan mobilnya, mungkin juga ada yang mengistirahatkan diri sendirinya gitu ya, karena lumayan cukup capek. Dan ini adalah rezeki juga buat para PKL dan pedagang asongan untuk menjajakan. Wah, ini juga kayaknya lagi haus nih mobilnya ya, atau lagi panas tuh sampai dibuka kapnya. Di pinggir kiri juga ini adalah hasil penataan ulang ya. Sudah tidak ada lagi PKL yang berjualan di pinggir jalan. Dan sesuai rencana, kemungkinan besar mereka akan direlokasi ke tempat yang tadi kita lewati, yaitu di rest area tadi teman-teman. Dan ini tentu saja akan menjadi solusi yang disebutnya itu win-win solution lah gitu. Jadi sama-sama enak ya. Di sisi lain pemerintah juga menertibkan untuk kelancaran arus lalu lintas, kemudian untuk keamanan, kenyamanan, dan di sisi lain juga para pedagang diberikan kepastian untuk berdagang tanpa takut diobrak-abrik atau takut diudag-udag oleh Satpol PP teman-teman. Dan kita kadang-kadang miris kalau melihat ada beberapa kejadian. Oh ya, ini sebelum ini kita lihat ya tuh, banyak sekali yang lagi bersantai ria di sini. Wow, mereka sangat bahagia ya kelihatannya ya. Meskipun sederhana tapi mereka bahagia banget tuh. Lihat, waduh, itu si ibu. Aduh. Nah, eta tuh kemana-mana tuh pakai rok deh. Aduh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Wow, gimana nggak indah tuh lihat. Enak banget ya kelihatannya. Dan sampai di titik ini tidak ada kemacetan setelah tadi ada sedikit kemacetan lah ya di area dari rest area Jalan Ciater Subang. Dan di sini bisa kelihatan sangat lenglang gitu ya, sangat lancar jaya lah. Aduh, tuh awas silet bu. Aduh, di sisi tadi juga ada yang ini ya, ada yang ngadaplok hilet itu gede juga. Yang pengunjung, aduh kasihan mengading hilet bulu lagi teman-teman. Aduh. Dan di depan itu nanti ada tugu perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang ikonik, yang ada videonya nih teman-teman ya, bisa dilihat lah di videonya di jalan-jalan seru. Wow, kelihatan ya, keren. Di pinggir Asep Strawberry, restoran Asep Strawberry. Wow, banyak banget teman-teman ya, bisa kelihatan tuh. Keren banget. Tuh, kita melipir dulu sedikit sebentar. Wow, mantep banget. Tuh teman-teman ya, bisa ngelihat lagi banyak sekali pengunjung wisatawan. Mereka benar-benar memanfaatkan fasilitas umum ini. Padahal sebetulnya ini hanya sebuah gapura teman-teman ya, hanya sebuah gapura, tapi karena memang keunikan dan keestetikannya mengundang para pengunjung untuk datang ke sini. Dan jangan lupa kalau bisa jaga kebersihan ya.
karena ini pembangunan untuk jangka panjang lah gitu, jangan sampai sebelum lama sudah berantakan, udah hancur lagi ya. Wow, tuh kelihatan tuh, ternyata sampai taman di atas juga ada tuh teman-teman ya. Wow, keren banget mantap ya, bisa kelihatan tuh. Alhamdulillah, berarti sudah bisa dirasakan langsung manfaat dari pembangunan gapura ini, padahal hanya pembangunan gapura ya. Wah, oke, kita lanjut melihat situasi dan kondisi terkini jalan di H+4 dari Lebaran ini ya. Sebelah kanan, pinggir kanan, inilah TWA Gunung Tangkuban Perahu yang cukup banyak juga pengunjungnya. Cuman tiketnya rada-rada gimana gitu ya. Wow, di sini juga ternyata banyak juga yang parkir teman-teman. Waduh, mantap banget ya. Ini kelihatan yang parkir juga di sini. Wah, si ibu ini nih, pokoknya insya Allah lah rezekinya bu, sok cing lancar lah. Pokoknya, waduh, alhamdulillah tuh. Jadi indahnya Lebaran itu bisa dirasakan oleh semua pihak ya. Pedagang juga bisa merasakan penjualannya meningkat. Kemudian pengunjung juga bisa berwisata dengan bahagia gitu kan. Ini disebutnya simbiosis mutualisme teman-teman. Pedagang senang, wisatawan senang, yang tidak senang itu bapak-bapak yang ngeluarin uang. Nanti mungkin jangarnya minggu depan ya. Tapi kan sebentar lagi juga gajian lagi ya. Nah, tenanglah, yang penting itu sebenarnya bahagia teman-teman ya. Apalagi banyak uang, lebih bahagia lagi gitu maksudnya kan. Wah, oke, kita lanjut lihat situasi dan kondisi terkini di Jalan Raya Lembang. Kalau ini Jalan Raya Lembang ya. Wow, udah mulai macet tuh teman-teman. Wow, ternyata dari sini ya, mulai titik macet dari sini tuh. Waduh, sudah kelihatan tuh titik kemacetannya mulai dirasakan dari Jayagiri ya. Ini Jayagiri Lembang sudah mulai macet. Kita coba lihat sampai mana, berapa kilo gitu dari sini. Ruas jalan memang cenderung sedikit sempit kalau di sini ya. Wow, kita lihat ini kemacetan, titik kemacetan biasanya ada di gerbang masuk dari wisata ya. Tapi apakah itu atau memang ada hal lain, kita nanti lihat ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjutkan juga mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, dan share ya, untuk mendukung channel Jalan-Jalan Seru ini. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, dan terima kasih juga yang belum subscribe juga. Oke, kita ambil kiri ya, dan kita bisa lihat, waduh, ini macetnya lumayan. Wow, ini sih bisa sampai ke Pasar Lembang kali ya. Wow, kelihatan sangat crowded banget teman-teman. Ini sih diem ya. Kalau tadi sih ada sekitar bisa 10-20 kilo per jam lah gitu. Kalau sekarang kayaknya ini diem 5 lah palingan ya. Tuh. Wow. Di manakah titik kemacetan utamanya dan di manakah biang kemacetan utamanya, kita akan lihat di depan ya teman-teman. Waduh, lumayan juga ternyata ya. Sepertinya karena tempat wisata ini ya, tempat wisata yang banyak di sini. Jadi karena banyak pilihan, kadang-kadang bingung mau parkir di mana gitu mungkin ya. Atau karena terlalu menumpuk di satu titik sehingga kemacetan tidak terhindarkan teman-teman. Wah, ini kita coba. Oke.
sip. Wow. Nah itu nanas ya. Oleh-oleh khas Subang. Sesuai dengan ikon dari Tugu Subang, yaitu Tugu Nanas. Wah. Wah, ini kayaknya apa, di Orchid gitu ya? Atau di mana itu namanya? Tempat camping gitu. Kita nanti coba lihat nih. Cuman ini udah berapa nih? Udah ada sekitar 300 meter ke sini ya. Dari titik tadi kemacetan di Jayagiri sampai titik ini mungkin sudah 300 meteran ini, lebih mungkin ya. Dan masih berlanjut ke depan kelihatannya, dan bisa dilihat disebutnya apa ya ini? Ini kebanyakan platnya plat luar kota Bandung ya rata-rata. Ini kebanyakan dari Jakarta, Purwakarta, Karawang, Subang gitu ya, yang T. Di sini juga kalau lihat untuk plat lokalnya yang D, yang Bandung itu bisa dihitung jari ya. Tuh, bisa kelihatan teman-teman, platnya itu rata-rata luar kota tuh. Jadi tumplek-plek-plek ke Lembang. Mungkin juga terbagi juga ke daerah Ciwidey. Padahal sebetulnya ini isunya nih teman-teman ya. Itu sekarang kan harga BBM itu, harga minyak dunia itu menyentuh sekitar $120 per barrel. Wah, 120 ya. Saya nggak ngerti sih pembagian 120 yang paling pasti itu naiknya signifikan lah gitu ya untuk minyaknya sebelum direfinasi gitu ya. Jadi sebelum disuling ulang lah gitu. Dan mungkin setelah penyempurnaan itu harganya ya makin mahal ya. Dan bukan masalah mahalnya, tapi ketersediaannya pun, karena memang sedang ada penutupan Selat Hormuz gitu ya, yang di Iran itu akibat perang Israel dan Amerika gitu, Amerika Israel versus Iran, itu dampaknya itu ke sektor energi sangat-sangat signifikan ya. Dan dari pembatasan ini ya seharusnya kita sih mulai berhemat ini ya. Nggak kebayang kalau misalnya memang, dan cadangan minyak kita itu katanya cuma bisa sampai 20 hari. Jepang bisa sampai 1 tahun. Kita 20 hari aja, nyantai-nyantai aja ya teman-teman. Jepang yang 1 tahun mereka udah minta-minta ke Iran gitu untuk bisa melewati Selat Hormuz. Indonesia 20 hari nyantai aja. Yang penting nyantai aja ya gitu ya. Wah, oke, balik lagi lah, jangan terlalu ke politik ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi keadaan situasi jalan di Jalan Raya Lembang teman-teman. Ternyata wow, sampai sini aja udah bisa kelihatan ini macetnya terus-terusan ya. Kebenaran nih saya pakai motor, kalau pakai mobil mungkin udah nggak akan gerak ya, masih nyengcelek mungkin di Jayagiri gitu. Waduh, ini sih bener-bener mungkin yang kurang suka dengan keramaian mungkin dihindari saja dulu untuk beberapa hari ke depan, karena terlihat seperti ini ya. Untuk motor pun sebetulnya ini kita cuman jalan di 10 km per jam teman-teman, apalagi mobil gitu ya. Nah, itu mungkin perlu kita pertimbangkan untuk main-main ke tujuan-tujuan wisata. Tapi kalau misalnya memang teman-teman suka dengan, ya bukan suka sih, maksudnya yang penting mah bisa jalan-jalan, ya itu silakan aja teman-teman. Tapi kondisinya seperti inilah. Jadi macet lumayan, dari berangkatnya macet, pulangnya juga ternyata macet juga ya. Wow, ini juga yang
parkir-parkir di pinggir jalan itu bikin tambah macet ya. Wow. Sampai sini masih ternyata teman-teman. Wah. Waduh, cukup panjang juga ya. Kita akan jalan aja dulu lah sampai berhenti. Kita mungkin kalau berhenti nanti skip dulu aja supaya nggak terlalu bosen ya. Oh, kayaknya ini kita nyampe di sini. Oh, masih jalan ya. Oke, masih jalan ini. Meskipun tersendat, sangat tersendat. Ternyata di depan ada bis ya. Dan memang bis itu makan ruas jalan banget gitu. Karena dimensinya yang sangat lebar. Di sisi lain jalan nggak cukup luas untuk menampung bis gitu. Akhirnya yang seperti ini nih, biasanya di belakangnya itu ngantrinya minta ampun dah biasanya. Oh kan kelihatan, nggak terlalu dan sepertinya di sini yang lebih macet ya kelihatannya gitu teman-teman. Ini sepertinya yang pulangnya ya. Coba kita nanti pastikan apakah memang lebih macet yang pulang atau yang berangkat gitu. Sepertinya sama aja ya ini. Wow. Ternyata sama aja teman-teman ya. Baik yang ke arah Lembang atau yang ke arah Bandung. Kita ke arah Bandung nih teman-teman ya, ngomong-ngomong sama-sama macet gitu. Yang ke arah Lembang sami mawon macet juga ya. Wow, bisa kelihatan tuh. Ini sangat eksotis ya jalannya. Maksudnya kondisi dan situasinya sangat eksotis. Macet banget ini, waduh. Tapi alhamdulillahnya karena pakai motor kita tetap bisa jalan ya, meskipun cuman 10-15an lah gitu. Berbeda jauh dengan pakai mobil, ini banyak diamnya ya. Jalan sedikit diam, jalan sedikit diam gitu. Kalau pakai motor kan bisa ya sulap salip seselapan lah gitu. Cuman bisa kita lihat tuh sampai ke ujung sana Indomart tuh ya, itu masih macet teman-teman. Wow, artinya apa? Artinya ini sangat padat. Tapi itu mereka mungkin pada pulang dari tempat wisata atau gimana gitu ya. Soalnya biasanya sih hari Sabtu ya, seharusnya sih hari Sabtu depan gitu ya, hari Sabtu sekarang lah gitu. Ini baru hari Senin mereka udah pada pulang teman-teman. Wow. Dan kita berada di depan Kodam ya, ini Kodam 3 Siliwangi. Untuk motor masih bisa jalan sampai depan nih teman-teman. Syukur alhamdulillah gitu ya, meskipun agak sedikit tersendat. Sebelah kanan juga tempat wisata dan restoran, yaitu Sindang Reret, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Sindang Reret cukup banyak peminatnya, cukup banyak pengunjungnya juga, karena banyak fasilitas yang bisa didapat ya. Selain kuliner juga ada tempat main-main anak-anak dan keluarga, kemudian ada villanya juga gitu ya. Oke, nah sekarang agak sedikit longgar ini, tapi belum
longgar banget, masih untuk motor maksudnya ya. Untuk mobil ya masih lah, jadi selamat bermacet-macet ria lah. Nah kita kalau pakai motor enaknya kayak gini nih, jadi kita bisa selap-selip gitu. Nah ini di pinggir ada Brimob ya, Brimob Batalion B, dan ini salah satu sekolahnya kalau nggak salah juga ya. Selain di Cisarua gitu, di sini juga ada Brimob, markas Brimob cukup luas ya kelihatan tuh. Ternyata sampai seperti ini teman-teman. Nah kita masih lurus ke arah Pasar Lembang teman-teman. Kalau ke Maribaya itu nanti bisa belok ke kiri ya. Kemudian kalau misalnya mau ke alun-alun Lembang itu bisa lewat ke kanan, tapi itu satu jalur, harus muter dulu ya, ikut ke pasar dulu gitu. Wah. Jadi sejauh ini teman-teman, perjalanan melalui jalur Ciater menuju Lembang dan Bandung di H+3 Lebaran ini bisa dibilang campur aduk, seperti drama dengan banyak babak. Di satu sisi ada ruas-ruas jalan yang membentang lengang, memberi sedikit kelonggaran bagi pengendara yang lelah. Tapi di sisi lain, tak sedikit pula titik-titik di mana kendaraan harus bersabar, merayap pelan bak ulat di jalur yang padat merayap. Kondisi jalannya sendiri cukup bagus dan mulus. Jalanan sekarang sih mulus dan nyaman banget untuk dilintasi. Dan sangat asik dilalui, terutama di area perkebunan teh yang udaranya sejuk dan ada beberapa spot yang bikin adrenalin meningkat, seperti di beberapa tikungan tajam, kepadatan terjadi karena antrean kendaraan besar seperti bus dan truk yang saling berpapasan dengan susah payah. Yang menarik, di tengah padatnya lalu lintas, justru titik-titik wisata viral di sepanjang Ciater ikut meramaikan suasana. Spot selfie dengan latar hamparan kebun teh, rest area yang instagramable bergaya tropis, emak-emak yang buat ramp di trotoar, hingga gerbang-gerbang unik khas Lembang tampak dipadati pengunjung. Mobil dan motor terparkir berjejer di bahu jalan, kadang menambah panjang antrean, tapi juga menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari euforia liburan. Meski padat, ada keindahan yang tak bisa diabaikan. Sepanjang perjalanan, hamparan kebun teh yang hijau membentang ditemani kabut tipis yang turun di sore hari menciptakan suasana yang begitu menenangkan. Sesekali angin sejuk menyapa, seolah memberi jeda di tengah kepenatan macam. Ada momen-momen ketika kendaraan berhenti, justru disitulah kita bisa menikmati pemandangan bukit-bukit yang bergelombang, seolah alam sedang mengajak kita untuk tidak terburu-buru menikmati liburan lebaran ini. Dan ini baru sebagian cerita. Di part 2 nanti, kita akan bahas lebih dalam tentang titik-titik kemacetan lain menjelang pintu masuk kota Bandung, wilayah-wilayah yang tak kalah seru dengan cerita panjang antrian kendaraan, strategi menghindari macet, hingga spot-spot tersembunyi yang sayang dilewatkan. Jadi, pastikan kalian lanjut ke part 2 ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir part 1 ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Support kalian penting banget supaya channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di perjalanan melihat situasi kondisi jalan Ciater menuju Bandung part 2 berikutnya. Wassalamualaikum.